Halo, selamat datang lagi di video part 3. Buat yang baru bergabung, selamat datang. Mungkin jika ingin melihat video-video sebelumnya, part 1 dan part 2, boleh masuk ke channel saya dulu untuk melihat analisa video-video yang lain, khususnya untuk video-video analisa saham untuk periode 23 sampai dengan 27 Mei atau minggu depan. Nah, di video ketiga ini saya akan bahas saham BNNI. Oke. Hari ini BNI menguat 1,15%. Ini saham BNI ini dia sudah terkoreksi dari tanggal 27 April dan sempat rebound di tanggal 10 Mei. Ini sempat rebound, maksudnya rebound dalam artian dia open gap down, terus dia kembali naik ke atas, terus melanjutkan lagi koreksinya lagi di tanggal 12. Ini cukup dalam, 6,55%, dan akhirnya rebound itu di tanggal 13 hari Senin ya, hari Jumat dia rebound di sini, akhirnya kembali lagi ke jalur yang benarnya. Karena untuk saat ini BNNI ini masih uptrend secara moving average 100 dan 50. Nah, dia masih berada di atasnya untuk di penutupan minggu ini. BNNI itu close di harga 8.775. Nah, ini akan menarik lagi jika BNNI bisa menembus high-nya dia hari ini di harga 8.925. Targetnya ada di harga 9.600. Ini menarik sekali BNNI karena dia sempat rally juga nih di tanggal 30 September. Setelah itu dia sideways, habis itu terus naik sampai sekarang, terus koreksi naik. Ini masih menarik untuk diperhatikan, apakah dia bisa mencapai ke harga 9.600 atau bahkan bisa lebih. Coba kita lihat di weekly-nya. Oke. Wah, kayaknya dia ini sempat terjadi double top di sini. Double top, dia koreksinya dalam, kembali lagi. Kemungkinan besar dia targetnya mungkin ke harga tertingginya dia sepertinya. Nah, coba kita lihat. Berarti ini udah nggak jauh lagi nih. Target BNN ini sempat kesentuh justru malah nih. Ini ya di minggu pertengahan ya, bulan April nih dia udah sempat nyentuh ini. Dia sempat nyentuh ke 9.900 lagi, terus koreksi. Berarti di sini ya. Nah, apakah dia akan lanjut lagi? Apakah dia akan kembali lagi ke harga ini atau bahkan bisa breakout, retest dan lanjut lagi? Kita nggak ada yang tahu. Nah, buat teman-teman yang mau beli saham ini juga masih boleh diperhatikan. Paling tidak masih ada kesempatan sekitar 12% jika dia bisa kembali ke harga 9.900, atau bahkan dia mau naik lagi di atas 9.900. Kita nggak ada yang tahu. Paling tidak target terdekat saat ini adalah dia harus bisa breakout 9.600 untuk menuju harga 9.900. Nah, jadi ini masih bisa diperhatikan di minggu depan. Saham BNNI memang cukup mahal ya, 8.900 untuk harganya. Jadi lotnya juga nggak bisa banyak-banyak kayaknya, kecuali Anda investor kelas kakap. Mungkin
no problem, bisa masuk sekian miliar. Jadi kalau untuk teman-teman yang pemula yang baru belajar, ya mungkin lotnya nggak bisa banyak-banyak untuk di saham BNN ini karena harganya bukan lumayan, ini cukup tinggi untuk harga saham. Mungkin kalau teman-teman bisa main-main di harga yang masih 1.000 atau 2.000 yang baru-baru mulai supaya lotnya bisa dapat banyak. Oke, kita lanjut ke saham yang mahal juga. Ini saham yang udah harganya mencapai 7.400. Nah, ini saham Mcall ini sebetulnya dia baru IPO di tahun kemarin 2021. Nah, ini dia sempat setelah IPO dia naik beberapa kali, terus dia sideways cukup panjang. Habis itu dia breakout di 29 Maret 2022. Dia breakout, naik, breakout, sideways, konsolidasi, breakout lagi di bulan April. Nah, hari ini dia berhasil breakout lagi nih. Ini menarik. Tapi saham ini cukup mahal ya. Nah, dia berhasil breakout harga 7.350 dan close di 7.400. Nah, target terdekatnya adalah di harga ini bisa dijadikan target nih di harga 7.700 dan harga 7.875. Nah, ini berarti ATH-nya ya. Apakah dia akan menembus ATH-nya atau akan terkoreksi dan terkoreksi cukup dalam ya, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalkan dia bisa close di atas 785, misalkan teman-teman yang mau beli, misalkan saya mau ambil harganya di atas harga high-nya kemarin, misalkan dia harga high-nya itu hari ini, harga high hari ini adalah di 7.425. Misalkan nanti di hari Senin atau di minggu depan dia bisa tembus harga ini, dalam artian dia tidak koreksi lagi ke bawah ya, dia melanjutkan terus bisa bertahan di atas harga 7.425, terus dia tembus ke harga 7.875. Kalau saran saya baiknya take profit dulu. Takut biasanya dia akan retest nih. Kalau misalkan dia tembus ATH, biasanya dia suka retest. Nah, retestnya dia akan kuat atau enggak. Kalau misalnya enggak kuat, biasanya akan cukup dalam karena ini kenaikannya udah lumayan tinggi juga ini, dari harga 3.000 udah hampir mungkin 100% ya ini ya harga Mcall. Coba kita lihat di sini ya ada 103%. Nah, jadi untuk saham ini masih boleh diperhatikan kalau mau masuk di saham ini, tapi harus hati-hati juga kalau misalkan dia tidak bisa bertahan di atas 7.425. Sebaiknya jangan masuk dulu, seperti itu. Oke, kita masuk ke saham yang berikutnya, MCAS. Nah, ini lebih mahal lagi nih. Saya lagi mau bahas saham-saham berawalan M yang lagi mahal-mahal. Nah, ini MCAS juga sempat punya cerita, dia breakout, jalan tinggi, turun lagi, breakout, jalan, seperti itu ya. Nah, hari ini sempat breakout dia nih. Breakout cuman terkoreksi. Hari ini dia breakout lagi. Nah, kita nggak tahu nih MCAS mau ke harga berapa. 15.000 kah? 20.000 kah? Coba kita lihat monthly-nya. Nah, mungkin dia mau mencapai target tertingginya dia di harga berapa ini? Di harga 15.000. Nah, akankah terwujud? Kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita melihat ini, berarti ada kesempatan buat kita. Apakah saya bisa ngambil keuntungan dari sini? Nah, kita lihat ya ke harga 15.000. Nah, itu masih ada sekitar
ya sekitar 12%. Nah, misalkan dia besok MCAS ini lanjut, kenapa sih saya analisa dan saya review untuk saham MCAS ini ya? Karena hari ini MCAS berhasil breakout di harga 13.150. Apakah nasibnya setelah breakout dia akan turun ataukah akan menuju ke 15.000? Makanya saya analisa. Nah, seperti ini kan breakout dia lanjut tuh, breakout dia lanjut, breakout dia lanjut, walaupun nanti setelah 3 atau 4 hari dia terkoreksi juga gitu. Paling tidak untuk hari Senin sampai dengan pokoknya 1 minggu, misalkan dia masih punya buying power yang masih bagus, masih ada kemungkinan dia bisa mencapai ke harga 15.000. Terus gimana? Ya pastikan lagi dia untuk masuk di saham ini harus bertahan di atas 13.300 atau bertahan di atas 13.500 atau di atas 13.300. Kalau sudah di atas ini, sangat mungkin terjadi dia bisa ke 15.000. Mungkin kalau sudah sampai 15.000 baiknya take profit dulu ya, karena udah ketemu ATH-nya dia. Seperti itu untuk saham MCAS. Lalu saham berikutnya yaitu MPMX. Ya, ini versi 1000-an. Kenapa sih saham-saham seri M ini dia kalau naik terusnya naik terus gitu ya? Bagus ya chartnya ya. Nah, ini juga menarik MCAS. Coba kita lihat weekly-nya dulu. Weekly-nya dia udah sepertinya udah di area-area atas. Coba kita lihat monthly-nya ya. Oh iya, ini berarti MPMX sudah sempat menembus nih, sempat menembus targetnya dia di harga 14.000 MPMX. Tapi bukan high-nya ya. High-nya dia itu ada di harga 1.500. Nah, apakah mungkin akan mencapai 1.500? Mungkin saja, tapi sebaiknya dia hari ini breakout ya, breakout sekitar 1 tick sepertinya ya, dia breakout 1 tick. Jadi kalau saya melihat seperti ini ya, yang saya lihat adalah potensi. Misalkan dia besok berhasil bertahan di atas close-nya hari ini, berarti kita masih ada potensi sekitar 8% sampai dengan ATH-nya dia. Seperti itu. Ini untuk MPMX. Oke. Yang berikutnya yaitu saham SMDR. Ini juga ada saham dah. Nih super beggar ini saham. Ini sudah dari bulan Mei 2021 dia naik, terus naik, koreksi, breakout, naik lagi, besoknya koreksi, terus naik lagi, seperti itu. Dia rebound di MA 100, naik lagi, rebound di MA 50, naik lagi, breakout, terus naik, koreksi lagi, naik lagi. Apakah masih berpotensi naik? Masih, karena target dia harus bisa breakout 2.820. Kalau udah breakout 2.820, target ke berapa? Nggak tahu lagi, karena lihat kenaikan saham ini dari bulan Mei. Coba kita hitung dari bulan Mei itu dia sudah berapa persen? Sudah 759%. Luar biasa. Nah, jadi gimana nih? Apakah kita mau ikut ambil masuk? Selama dia bisa bertahan, misalkan pada perdagangan minggu depan dia bisa breakout 2850, terus kita lihat juga di posisi order book bid lot-nya memungkinkan kita untuk ambil posisi, kita bisa ambil posisi. Nah, ini spike ini bisa dijadikan
target dan resisten. Kalau misalnya dia bisa breakout tertinggi ini 3020, ini bagus. Tapi saran saya, kalau misalkan teman-teman ada yang ambil dari harga di atasnya, di atas close hari ini, misalkan sekarang close di harga 2700, teman-teman terus ambil di harga 2725, ya paling tidak masih ada sekitar 10%. Lumayan kalau misalkan dia naik sampai ke harga 3020, kita masih bisa ambil profit sedikit dari saham ini, walaupun 10% ya gitu, untuk saham SMDR. Kalau ditanya apakah bisa breakout lagi, selama dia bisa menembus resisten dan bertahan di atasnya, masih ada kemungkinan dia untuk lanjut. Terus kalau apakah dia akan turun? Selama dia nggak bisa bertahan di low-nya atau support area ini, misalnya ada support di harga 2520 nih, kita ambil support ini aja deh. Kalau misalkan dia tembus ke bawah, ya mesti hati-hati. Dia akan terkoreksi sampai ke harga berapa? Mungkin bisa sampai ke MA50 atau bahkan bisa ke MA100 dia koreksinya, bisa aja, kita nggak ada yang tahu. Cuma dalam perdagangan, kalau misalkan dia bisa break high sebelumnya atau bisa break harga close sebelumnya, dalam artian misalkan last price lebih besar daripada close kemarin atau last price lebih besar daripada high kemarin, nah itu udah bagus misalkan kalau seperti itu. Oke. Ini untuk saham SMDR. Terus saham yang berikutnya yaitu saham SAMF. Nah, ini dari kemarin saya udah pantau terus nih. Tapi memang saham ini pergerakannya cukup volatil ya. Mesti hati-hati. Di sini dia sempat naik terus penutupan turun. Dia juga di sini sempat naik turun. Tapi dia sekarang ini posisinya masih bergerak di atas MA50. Nah, tapi hari ini kemarin itu dia sempat tembus terus close-nya masih di bawah nih. Tapi hari ini berhasil menguat lagi. Nah, ini udah menandakan indikasi yang bagus kalau dia bisa bertahan di atas MA100. Nah, targetnya adalah kalau dia bisa besok minggu depan close di atas harga 800 ini, kita boleh ambil posisi gitu. Atau misalkan di besok bisa close di atasnya, di atas 725 atau close di harga di atas harga 745, boleh ambil posisi selama close-nya itu di atas harga close hari ini, itu masih punya potensi naik. Akan lebih bagus lagi kalau bisa close di atas harga tertinggi hari ini, yaitu di harga ini. Kalau misalnya dia close di harga 770, ya bagus, semakin bagus artinya. Nah, kemungkinan besar dia breakout dan langsung tancap gas itu sangat besar ya, karena pergerakan saham ini sekali bergerak dia bisa belasan persen, bahkan kadang-kadang dia bisa sampai arah berkali-kali. Ini kayak di sini bisa 10%, di sini dia arah, di sini 15%, seperti itu. Dan ini dia pernah menjadi salah satu saham yang fenomenal juga di 2021. Lihat tuh berapa persen naiknya. Nah, saham naiknya fantastis, turunnya juga fantastis, seperti itu. Jadi kalau misalkan sekiranya kita masuk saham ini tiba-tiba dia naik seperti sebelumnya, bisa naik berkali-kali, kalau merasa sudah cukup, udah dapat keuntungan dari saham ini lumayan, ya sebaiknya take profit dulu, seperti itu. Oke, mungkin untuk di video part 3 untuk analisa saham untuk periode minggu depan mungkin sampai sini dulu. Nanti akan saya lanjut di video yang keempat.
Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe agar mendapatkan notifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.